Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom, damai di hati. Berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Keluarga di hari Sabtu tanggal 19 Februari di tahun 2022. Apa kabar saudara-saudara sekalian? Tentunya tetap dalam lindungan Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di hari ini, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur kepada Engkau atas setiap pemeliharaan Tuhan yang terus kami rasakan dalam kehidupan kami. Ketika di hari ini kami semua boleh ada dalam keadaan yang kuat, sehat, diberkati oleh Tuhan, kami boleh menikmati akan hari yang baru. Dan karena itu ya Tuhan, kami bersyukur atas setiap anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Di saat ini ya Tuhan, sebelum kami melanjutkan dan melakukan semua aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami datang kepada Tuhan untuk beribadah bersama-sama. Di saat ini ya Tuhan, kami akan belajar firman-Mu. Kiranya firman ini terus menerangi perjalanan kehidupan kami. Dan kami bermohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan Allah memberikan hikmat bagi kami semua, agar supaya firman ini boleh kami dengar, pahami, dan boleh kami praktekkan di tengah-tengah kehidupan kami. Kuasai hati dan pikiran kami, kuasai jemaat-Mu dengan kuasa Roh Kudus daripada Tuhan. Bermohon ampun dari setiap kesalahan dan dosa kami. Ya Tuhan, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Firman kehidupan, kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita membuka akan Alkitab kita di saat ini dalam kitab Perjanjian Baru. Dalam kitab 2 Korintus pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-30 hingga ayatnya yang ke-33. Sekali lagi dalam kitab 2 Korintus pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-30 hingga ayatnya yang ke-33, firman Tuhan berbunyi demikian. Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Allah yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita, yang terpuji sampai selama-lamanya, tahu bahwa aku tidak berdusta. Di Damsyik, wali negeri Raja Aretas menyuruh mengawal kota orang-orang Damsyik untuk menangkap aku. Tetapi dalam sebuah keranjang, aku diturunkan dari sebuah tingkap keluar tembok kota, dan dengan demikian aku terluput dari tangannya. Demikianlah bagian firman Tuhan. Tuhan memberkati akan firman-Nya yang kudus. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tema renungan kita di saat ini adalah bermegah dalam kelemahan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kekuatan sering menjadi hal yang diagungkan dalam kehidupan. Kekuatan fisik, kekuatan mental, jabatan, politik, dan lain sebagainya. Kekuatan memang diperlukan, tetapi kekuatan bukan segala-galanya. Jika disalahgunakan, akan lain ceritanya. Tak kala orang terjebak pada pengagungan apabila berlebihan pada kekuatan yang dimiliki, maka kecenderungannya akan terjatuh pada kesombongan diri. Dan karena itu tentu Tuhan sangat menentang keras orang-orang yang berlaku demikian. Orang yang memegahkan diri adalah orang-orang yang tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Orang yang tidak menyadari bahwa semua yang dia miliki adalah anugerah dari Tuhan.
Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-17 dan ayatnya yang ke-18, di sana berkata, "Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan." Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, sebenarnya Paulus dia bisa saja mengagungkan diri di atas kekuatannya. Tetapi dia bukan orang yang demikian. Ia memang orang yang berkekuatan fisik, mental. Ia tabah menjalani semua penderitaannya dengan sukacita dalam pelayanan penginjilannya. Tentunya ia juga berkekuatan iman. Imannya yang sangat kuat mendorongnya tetap setia memenuhi setiap tugas tanggung jawab panggilannya. Dan masih ada lagi kekuatan dalam diri Paulus, yakni kekuatan hati. Hatinya tahu bersyukur dan tahu merendahkan di hadapan Tuhan Allah. Hatinya sadar bahwa semua yang dia miliki itu bukan dari dirinya, tetapi berasal dari Tuhan. Itulah sebabnya dia katakan, "Jika aku harus bermegah, maka aku bermegah atas kelemahanku." Dalam ayatnya yang ke-30 bacaan kita di saat ini. Dalam kelemahannya ternyata kekuatan dan kasih Tuhan berlimpah dalam kehidupan Paulus. Dan itulah kemegahan sejati. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebagai ciptaan Tuhan, sebagai manusia, tentunya kita semua merupakan makhluk yang lemah. Namun Allah yang sempurna menyediakan dirinya agar kita dapat bergantung sepenuhnya kepadanya. Bermegah atas kelemahan merupakan upaya menerima diri sekaligus mensyukuri segala sesuatu yang sudah Tuhan beri, yang sudah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan. Di dalam kelemahan kita, Allah yang sempurna senantiasa bekerja. Kelemahan pada akhirnya membuat kita menyadari akan penyertaan Tuhan Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan di saat ini mengingatkan kepada kita, marilah sebagai keluarga Kristen bersama dengan seisi keluarga kita bersyukur dan bermegah di dalam Tuhan. Sebab dalam segala kelemahan kita menjalani hidup di sepanjang hari ini maupun di sepanjang kehidupan kita, dalam tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan pun dalam tugas pelayanan, Tuhan tetap akan menguatkan kehidupan kita. Kasih karunia-Nya akan terus melimpah dalam kehidupan kita semua. Karena itu Tuhan tahu siapa kita manusia. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, demikianlah firman Tuhan di saat ini. Dan kiranya firman ini memberkati kehidupan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur kepada Engkau ketika kami lagi boleh belajar akan firman-Mu. Firman-Mu terus menasehati kami di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami semua. Bahwa ya Tuhan Allah, dalam kehidupan kami menjalani setiap hari kehidupan yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Dalam setiap tugas tanggung jawab iman, dalam setiap pelayanan kami ya Tuhan, kami harus jalankan itu dengan penuh ketaatan, dengan penuh kesetiaan, walaupun penuh dengan tantangan, walaupun penuh dengan pergumulan kehidupan. Tetapi ya Tuhan Allah, bagaimana kami menjalani setiap tanggung jawab yang Tuhan beri dalam kehidupan kami dengan terus bergantung kepada Tuhan Allah.
Karena itu ya Tuhan, Engkau yang akan terus memberkati perjalanan kehidupan umat-Mu. Terlebih khusus Tuhan yang akan terus memberkati akan kehidupan jemaat yang ada di Jemaat Gemi Maranatha Paslaten. Dari kolom 1 sampai dengan kolom 27. Dari masih bayi sampai kepada orang-orang tua kami yang telah lanjut usia. Kiranya Tuhan selalu memberkati mereka. Kekuatan, kesehatan, bahkan berkat Tuhan anugerahkan dalam kehidupan mereka. Dalam setiap tugas mereka, dalam setiap pekerjaan yang Tuhan anugerahkan, dalam kehidupan mereka, mereka akan terus datang kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Dan mereka yakin dan mereka percaya bahwa Tuhan Allah akan selalu menjaga dan melindungi. Bahkan Tuhan akan menganugerahkan berkat-berkat di tengah-tengah perjalanan kehidupan. Ya Tuhan Allah, di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami sebagai manusia tentunya kami semua tidak terlepas dari berbagai tantangan kehidupan. Tetapi ya Tuhan, kami terus bermohon kepada Engkau. Kiranya ya Tuhan, Engkau yang akan terus memberikan jalan keluar dari setiap pergumulan cobaan hidup yang kami hadapi di tengah-tengah perjalanan kehidupan ini. Ya Tuhan, yang bertakhta dalam kerajaan surga, Tuhan pula yang akan terus memberkati kehidupan jemaat-Mu. Ketika ada yang sakit ya Tuhan, Engkau sembuhkan, Engkau berikan pemulihan agar supaya dalam kehidupan mereka akan mendapatkan kesembuhan dan pemulihan yang berasal daripada Tuhan. Ketika Tuhan pun memberikan segala berkat dalam kehidupan jemaat-Mu, baik berkat umur panjang, kiranya Tuhan selalu memberikan segala yang terbaik dalam kehidupan mereka, dan mereka akan selalu bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan atas setiap apa yang Tuhan beri di tengah-tengah perjalanan kehidupan. Tim multimedia, Tuhan terus berkati dalam kehidupan mereka, dalam pemberian diri mereka. Tuhan berkati setiap harapan dan kerinduan. Ya Tuhan Allah, kehidupan jemaat-Mu dari kolom 1 sampai dengan kolom 27, bahkan pun orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan di saat ini, Tuhan berkati. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga hari ini. Semoga firman yang kita baca dan renungkan di saat ini dapat kita praktekkan, kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Gemi Maranatha Paslaten. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati.